Oke, di video yang kedua ini saya masih menjelaskan tentang alternatif Microsoft Office terbaik selain Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Yaitu yang kedua ini ada Google Slide. Ya teman-teman, ini Google Slide itu juga masih sama dengan PowerPoint. Bedanya mungkin di Google Slide ini diakses dengan online. Cara membuka Google Slide di Google Workspace yang pertama itu kalian buka browsernya, klik browser ini, terus kalian login ke akun Gmail, lalu kalian bisa buka Drive atau klik icon titik 9 di pojok kanan atas browser. Di sini nih, di sini kalian klik, terus kalian scroll ke bawah, kalian bisa klik Google Slide ini. Oke. Google Slide ini. Nah, ini adalah tampilan Google Slide-nya, teman-teman. Oke. Di sini juga banyak banget template-template presentasi yang beragam ya, teman-teman. Jadi kalian bisa milih template-templatenya dari Google Slide ini gitu, teman-teman. Tuh banyak banget, dan juga bisa kalian juga ada presentasi kosong. Jadi kalian yang ingin membuat presentasi yang dari awal atau kosong, kalian bisa pakai presentasi kosong. Jadi sama seperti Microsoft PowerPoint ya, teman-teman. Tapi bedanya cuman kalau Google Slide ini diaksesnya online gitu, teman-teman. Tapi kalau Microsoft Point kan offline ya, teman-teman. Bisa diakses kapanpun tanpa internet. Kalau Google Slide ini harus dengan internet. Jadi ini bedanya dengan Microsoft Office lainnya, yaitu ada kelebihannya itu gratis untuk pengguna pribadi, penyimpanan otomatis di iCloud, kolaborasi real time terbaik, bisa edit bareng teman. Jadi ini bisa membagikan presentasi dan ini bisa membagikan presentasi dengan teman, dan temannya itu bisa mengedit presentasi yang kalian buat gitu dengan cara mengirim emailnya. Terus kekurangannya itu fitur formatting tidak selengkap Office desktop, butuh internet. Meski ada mode offline terbatas gitu, teman-teman. Jadi saya akan menyatakan dan memilih fitur-fitur apa saja sih yang ada di Google Slide. Jadi yang pertama ini saya akan mengklik template proposal konsultasi yang di sini, yang di saya. Sebenarnya fitur-fitur atau menu toolbar sama saja dengan Microsoft PowerPoint. Mungkin bedanya tadi ya, teman-teman. Misalnya nih, bedanya itu terletak mungkin di transisi pada setiap slide presentasi. Misalnya ini saya akan memberikan contoh bedanya transisi di Google Slide dengan transisi di Microsoft PowerPoint. Kalau di Google Slide ini transisinya itu sedikit gitu pilihannya, beda dengan Microsoft PowerPoint yang lebih banyak pilihan transisinya. Tuh misalnya saya akan mencontohkan yang slide ke kanan ya, teman-teman. Slide dari ke kanan misalnya sini, terus saya akan klik putar. Nah ini slide-nya tuh cuman ada beberapa doang di Google Slide ini. Kalau di Microsoft Word kan banyak banget tuh transisinya. Jadi bedanya itu, teman-teman. Gitu. Ya, oke. Tuh disitu juga ada tema slide-nya. Kalian bisa pilih nih tuh tema-tema slide kalian yang kalian inginkan gitu. Nah, teman-teman. Terus di sini ada tata letak. Jadi tata letak itu bisa dibeda-bedain gitu loh. Slide-slide-nya bisa tema-tema. Jadi slide judul, header bagian, judul dan isi. Di situ juga ada latar belakang. Tuh. Terus juga ini bisa menambahkan komentar pada slide kalian. Jadi kalian tadi kan ini slide ini tuh bisa berbagi dengan teman. Jadi temannya juga bisa menambahkan komentar pada presentasi ini gitu, teman-teman. Tapi dilakukan atau diakses dengan online gitu. Terus saya akan menjelaskan fitur-fitur semuanya ini yang ada di Google Slide. Yang pertama ada file ini itu untuk membuat dokumen baru, terus membuka dokumen, mengimpor slide, membuat salinan,
Tuh, seluruh presentasi slide yang terpilih, terus ada bagikan nih yang tadi saya sudah bilang. Ini bisa bagikan kepada orang lain. Jadi slide ini tuh bisa diedit dengan kepada orang lain gitu teman-teman. Dengan orang lain dieditnya gitu. Terus ada bisa mengirim file melalui email, terus download atau outputnya. Google Slide ini bisa Microsoft PowerPoint, dokumen ODP, dokumen PDF, teks biasa, gambar JPEG, gambar PNG, dan scalable vector graphics. Nah, terus di sini ada konversi ke audio, ada ganti nama file, pindahkan file, tambahkan ke pintasan drive, pindahkan ke sampah, distro di versi, sediakan saat offline, dan detailnya teman-teman. Itu adalah menu file. Di sini juga ada menu selanjutnya, yaitu ada menu edit, yaitu untuk menyalin dan menempelkan materi atau teks pada Google Slide ya teman-teman. Jadi ini editnya atau mengedit tuh, ada tempel format, pilih semua dan cari dan ganti. Terus di sini juga ada tampilan yang tadi saya bilang ini bisa yang pertama ini ada mode nih. Tadi yang saya sudah bilang, mode itu bisa mengakses presentasi ini kepada teman kalian. Jadi ini bisa mengedit, teman kalian bisa mengedit, bisa memberikan komentar, dan juga bisa melihat saja gitu. Jadi bisa diatur nih mode tampilan presentasinya. Terus ada slideshow, ada gerakan, ada pembuat tema, ada komentar juga tadi yang saya sudah jelaskan. Terus ada tampilan penggaris, panduan, sediakan dengan kotak, terus live pointer gitu teman-teman. Terus di sini ada juga menu sisipkan, yaitu sisipkan gambar. Jadi kalian yang ingin menyisipkan gambar bisa melalui upload dari file, terus ada bisa dari web, dari drive atau foto, kamera, dan URL. Yang selanjutnya ada kotak teks. Untuk bentuknya tuh misalnya kalian ingin menambahkan simbol pada teks atau membuat bentuk bentuk tabel kayak gitu, kayak kotak gitu loh, kotak atau segitiga atau lingkaran pada presentasi kalian. Terus ini ada bagan tuh, petak, hierarki, animasi, proses hubungan dan siklus. Juga ada tabel kalian bisa buat tabel nih di Google Slide, bisa banget tuh, kalian bisa diatur panjang garis dan kolomnya. Terus di sini juga ada diagram batang, kolom, garis, dan lingkaran. Di sini juga ada baris, garis, panah, konektor siku, ada word art. Terus di sini juga ada audio dan video untuk mengimpor video dari YouTube atau website lainnya, dan audio dari folder atau lainnya juga. Terus juga ada komentar. Terus di sini juga ada format. Tuh ada teks kiri ke kanan, teks ke kanan kiri, terus banyak banget lagi. Tuh kalian lihat aja ya. Terus ada slide baru, ada duplikasi slide, ada hapus slide, lewat slide. Jadi ini slide itu untuk melihat hasil dari presentasi kalian nih. Kalian bisa ke fitur slide ya teman-teman. Tuh edit tema, ubah tema. Selanjutnya ada atur urutan, sebarkan, putar gambar, kelompokkan. Terus ini ada alat ejaan, objek bertaut, kamus, setelah notifikasi, preferensi, story, tanya jawab, aksesibilitas, terus ada ekstensi, add-on, terus ada bantuan. Jadi intinya ini Google Slide ini perbedaannya yaitu letak dari fitur animasinya tuh lebih sedikit daripada Microsoft Word, begitu teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan video dari Google Slide ini. Ya, misalnya kalian nih nanti di sebuah perusahaan atau di sebuah kuliah tidak ada aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, kalian bisa pakai Microsoft PowerPoint ini jika tidak ada Microsoft Word di tempat-tempat sebuah perusahaan atau kuliah kalian. Nah, sekian dulu videonya. Nah, itu adalah penjelasan video alternatif Microsoft Office terbaik selain Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.